Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengendalian penyakit pada mangga dan rambutan. Saya Daniel Steven, nomor NIM 104. Saya Marina Putri Zahara, NIM 020. Saya Maria Rani, NIM akhir 040. Saya Desi Tribojodini, NIM akhir 116. Yang pertama ada penyakit pada tanaman mangga. Penyakit yang pertama yaitu antraknosa atau Coletotrichum cleosporiodes. Penyakit antraknosa disebabkan oleh cendawan atau jamur Coletotrichum cleosporiodes. Penyakit ini menyerang ranting, daun, bunga, dan buah pada mangga. Antraknosa biasanya menyerang pada awal musim hujan. Gejala penyakit antraknosa ini yaitu terdapat bercak-bercak berwarna coklat tua pada bagian tanaman yang terserang, pada daun dan bunga yang terserang menjadi kering dan gugur. Bercak hitam di bagian buah dan kemudian membesar dan mengakibatkan buah menjadi busuk. Pengendaliannya yaitu dengan mengatur jarak tanam, kemudian melakukan pemangkasan dan menanam tidak terlalu rapat, memperbaiki drainase kebun, memotong dan memusnahkan bagian tanaman yang terserang, membersihkan dan memusnahkan daun-daun kering, ranting-ranting yang mati dan buah yang gugur di sekitar tanaman, serta penyemprotan fungisida dengan bahan aktif benomil dan diabendazol saat gejala awal dan mancozeb serta dikotopos pada waktu pemasakan buah. Kemudian penyakit yang kedua ada bercak daun. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Stigmina magnifera. Penyakit ini sering terjadi pada musim hujan khususnya pada tanaman yang membentuk daun-daun muda. Gejala penyakit bercak daun ini yaitu bercak-bercak kecil pada daun dengan diameter 1-2 mm, kemudian bulat atau bersudut berwarna hitam kecoklatan, dikelilingi lingkaran klorotis yang jelas, dan bercak tembus pandang. Beberapa bercak dapat menyatu membentuk bercak yang lebih besar dan bersudut. Pengendalian yang dilakukan dapat melakukan sanitasi lahan berupa pengumpulan daun-daun sakit yang telah gugur kemudian dibakar. Selain itu dapat juga menanam dengan varietas tahan, mengatur jarak tanam, dan melakukan penyemprotan fungisida. Penyakit yang ketiga ada penyakit kulit atau kanker. Penyakit kanker ini disebabkan oleh Diplodia magnifera yang menyerang batang dan ranting. Gejalanya yaitu batang yang sakit mengalir blendok atau cairan, kulit berwarna gelap kemudian mengering, pecah dan mengelupas berkeping-keping. Bagian yang sakit menjadi luka yang terbuka seperti kanker sehingga dapat menyebabkan kematian pada batang yang sakit. Pengendaliannya yaitu dapat melakukan monitoring dan sanitasi lahan berupa menghilangkan sisa-sisa tanaman serta memotong ranting atau cabang yang terserang lalu dibakar. Batang yang terserang dikupas kulit luarnya sampai batas jaringan kayu, kemudian diolesi dengan fungisida benlet seminggu sekali. Apabila gejala awal muncul pada saat buah masih muda, disemprot dengan fungisida kosit 10 hari sekali sebanyak 3 kali. Kemudian menghindari pemangkasan tanaman yang terlalu berat karena dapat menyebabkan luka sebagai jalan masuk jamur. Kemudian menutup bagian tanaman yang luka pada waktu pemangkasan dengan klorok serta pohon dianjurkan diolesi dengan bubur Bordux 5% yang ditambah dengan lem kayu. Selanjutnya yaitu busuk akar atau Roselina bunodes. Roselina bunodes menyerang akar tanaman mangga dengan membentuk miselium berwarna hitam yang dapat menyebabkan perakaran membusuk. Gejala yang terjadi yaitu daun paling ujung berwarna kuning dan berukuran lebih kecil. Cabang-cabangnya mengering dan pertumbuhan tunas terhambat. Selain itu, akar yang terserang penyakit ini tidak akan mampu menyerap unsur hara secara maksimal. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan sterilisasi media tanam menggunakan Ridomil 2G, Besamid G, atau Vapan. Jika tingkat serangan tidak terlalu parah, dapat buka akar yang berada dekat permukaan tanah, lalu potong bagian akar yang sakit. Olesi bekas potongan dengan obat penutup luka.
berupa Carbonellum parafin. Jika serangan telah parah, bongkar segera tanaman, lalu bakar. Penyakit yang selanjutnya yaitu embun gelaga atau Capnodium mangiferae. Penyebab penyakit cendawan jelaga adalah jamur Meliola mangifera atau Capnodium mangiferum. Cairan madu yang dikeluarkan oleh hama seperti kutu putih, kutu sisik, atau wereng merupakan makanan bagi cendawan jelaga. Gejala yang terjadi yaitu jamur ini menyerang bagian daun dan ranting tanaman mangga. Cendawan embun jelaga menyebabkan warna hitam seperti beledu di permukaan daun dan ranting. Pengendaliannya yaitu dengan memberantas hama yang mengeluarkan embun madu. Sumber makanan cendawan dengan menyemprotkan pestisida atau membuang menggunakan tangan. Membuang dan membakar daun atau ranting yang terserang. Menyemprotkan fungisida berbahan aktif mancozeb seperti ditanin M45, fondozeb 80 WP, nemispor 80 WP, atau trimiltok 65 WP. Kemudian ada bercak karat merah mangga. Penyebab penyakit bercak karat merah mangga yaitu ganggang Capeolorus Kepaleorus mycoidea Cars. Penyakit bercak karat merah mangga biasanya menyerang daun, ranting, bunga, dan tunas. Gejalanya terbentuk bercak berwarna merah. Penyakit bercak karat merah sangat berpengaruh pada proses pembuahan sehingga produksi tidak maksimal. Cara mengendalikannya yaitu dengan memangkas cabang ranting yang diserang dan menyemprot dengan fungisida bubuk bordeaux atau sulfat tembaga. Selanjutnya ada penyakit tanaman rambutan. Yang pertama ada benang putih atau Marasmius sp. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Marasmius sp atau Marasmius sp. Jamur ini menyerang cabang, ranting, dan daun. Gejalanya yaitu pada cabang dan ranting pohon terdapat benang putih yang terdiri dari miselium jamur. Benang-benang tersebut rata menutupi daun rambutan, sehingga menyebabkan kematian pada bagian daun tanaman rambutan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan memangkas cabang atau ranting yang terserang penyakit, mengatur jarak tanam, menanam tanaman tahan, dan memperbaiki drainase kebun. Selain itu dapat dilakukan penyemprotan fungisida yaitu Benled dan Copravit. Kemudian ada embun tepung atau Oidium nephilii. Penyakit embun tepung disebabkan oleh jamur Oidium nephilii. Penyakit ini dapat menyerang pada bagian bunga, buah, daun-daun muda, dan tunas-tunas. Gejalanya yaitu pada bagian yang sakit terdapat lapisan jamur seperti beledu tepung berwarna putih kelabu. Jamur menghisap makanan dari sel-sel epidermis menyebabkan bunga putih dan bunga rontok. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara kultur teknis berupa sanitasi, yaitu dengan memotong cabang atau ranting yang pucuk bunga dan buahnya terserang berat, membuang bunga dan buah untuk tanaman yang terserang, sedang, dan bunga dan buah untuk tanaman yang terserang ringan. Selain itu dapat dikendalikan secara kimiawi, yaitu dengan menyemprotkan fungisida berbahan aktif benomil seperti Benled. Selanjutnya ada jamur upas atau Upasia salmonicolor. Jamur upas atau Upasia salmonicolor menyerang cabang tanaman yang sudah berkayu. Gejalanya yaitu cabang yang terserang biasanya timbul benang-benang cendawan seperti sarang laba-laba yang berkembang menjadi kerat cendawan berwarna merah jambu. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memotong bagian sepanjang 30 cm di bawah cabang yang terkena. Jamur kemudian dibakar di tempat yang telah disediakan.
Selain itu, dapat dengan cara mengoleskan bubur California atau bubur Bordeaux pada bagian yang terserang. Selanjutnya, ada penyakit kanker batang yang disebabkan oleh Nepali Bud Enting. Penyakit kanker batang ini menyerang tanaman rambutan pada bagian kulit dan batang tanaman. Batang yang terserang banyak ditumbuh kudis sehingga mengganggu pertumbuhan batang dan produksinya. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengelok benjolan-benjolan pada batang yang terserang. Selanjutnya dibiarkan selama 3-4 hari. Selanjutnya melakukan penyemprotan atau pengolesan dengan campuran larutan karbol dan deterjen secukupnya. Penyakit selanjutnya ada busuk buah. Busuk buah ini disebabkan oleh Glycopalotrichum bulbilium. Biasanya menyerang tanaman rambutan pada bagian yang masih kecil atau muda. Buah rambutan yang terserang masih kecil akan menjadi besar, busuk, berwarna hitam, dan mengering seperti mumi. Nah, pengendalian penyakit ini yaitu dengan memetik buah terserang, kemudian dikumpulkan dan dibakar di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya dikubur di dalam tanah. Selain itu, dapat dengan menyemprotkan cyanida berbahan aktif karbendazim dengan dosis 0,4 cc per liter air. Dan yang terakhir ada penyakit bercak daun. Penyakit ini disebabkan oleh organisme semacam ganggang, yaitu Cephaleuros species, yang menyerang daun tua. Penyakit ini biasanya muncul pada musim hujan. Gejalanya yaitu timbulnya bercak kecil di permukaan daun disertai dengan serat-serat halus berwarna jingga yang merupakan kumpulan spora. Batang dan daun yang terserang tampak bercak seperti panu. Untuk pengendaliannya sendiri yaitu dengan cukup dilakukan menggunakan bubur Bordeaux atau bubur California dengan dosis sesuai tertera dalam kemasan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.